Ya, oke Mas. Dalam melasasi rahayu Mas. Nah, salam olah sase. Rahayu, rahayu. Hari ini Hmm. kita mencoba membahas tentang gejolak manusia dalam proses mengenal diri Mas. Kadang-kadang kita mendapatkan cerita tentang manusia itu dia mengalami proses dengan cara mungkin dengan metode meditasi atau perenungan atau apapun lah sehingga dia merasa seperti berada di suatu tempat seolah-olah surgawi atau merasa dia ketemu dengan seorang mulia atau merasa dia dikelilingi dengan harta karun yang luar biasa sehingga itu menyebabkan berkonotasi seolah-olah itu adalah gambaran dari kondisi-kondisi yang membuat dia sudah cukup dan itu sudah mendapatkan gambaran tentang keilahian atau dirinya seolah-olah sudah mengenal tentang dirinya. Nah ini kan karena pengalaman hidup masing-masing juga manusia juga tidak sama sehingga bukan itu menjadi suatu kebenaran tapi itu menjadi suatu pertanyaan bagi orang yang tidak mengalami itu sehingga apa sih itu misalnya kalau saya mencoba untuk melakukan perenungan kok saya tidak pernah ketemu hal seperti itu Hmm. tapi di orang lain tuh aku aku seperti ada di taman surga segalanya indah dan segala macam nah Ya. ini menjadi suatu apa ya satunya mengalami ini satunya tidak mengalami ini satunya lagi mengalami kondisi yang lain sehingga tidak ada yang sama nah ini fenomena-fenomena manusia untuk mengenal diri itu seperti itu mas nah menurut pendapat Hmm. sampean seperti apa mas monggo mas dijabarkan. Dalam proses manusia menuju pengenalan diri yang nanti identiknya sama dekat kepada Tuhan, banyak memang pengajaran-pengajaran yang memberikan suatu metode untuk ke arah situ. Kalau di Islam, di keislaman itu ada proses torekoh, terus nanti kalau sudah mampu menjalani torekoh itu, nanti akan mengetahui kemakrifatan Tuhan, terus setelah mengetahui kemakrifatan, dia akan naik lagi menjadi pengetahuan hakikat. Di dimensi metode yang lain ada mengolah diri itu dengan bentuk meditasi atau semedi. Keduanya antara torekoh dan meditasi itu secara esensi sama sebenarnya. Dalam proses tetap indikasinya adalah membentuk diri, memproses diri. Nah, kalau di torekoh biasanya tidak lepas dari suatu zikir ke apa titik-titik apa naf itu kurang lebihnya lah titik nafsu lah lawama mutmainah dan sebagainya itu setiap zikir dihantamkan ke titik-titik meridian lah kalau bahasa medis medis titik-titik kelenjar di situ dihantam-hantamkan. Di meditasi juga ada yang seperti kecakraan itu dihantamkan ke
titik-titik kelenjar kecakra. Terus ada yang bentuknya, kalau di meditasi ada pengamatan. Yang jadi pertanyaan, dari situlah akhirnya muncul suatu keadaan. Begitu ini rutin dilakukan pelatihan-pelatihan itu seseorang yang melakukan rutinitas itu kebanyakan itu akan masuk ke dimensi-dimensi alam yang seakan-akan alam itu benar, kan gitu. Nanti dia bisa masuk ke, bisa dikatakan ke alam dewa, ke alam malaikat, ke alam surga, ke alam apa saja, ke alam roh, macam-macam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok itu terbentuk? Dan di mana pembentukan itu terjadi? Kan di situ. Akhirnya muncul suatu penampakan-penampakan semacam. Kalau sepengetahuan saya dulu pernah jadi pelaku torekoh juga. Memang setelah saya melakukan suatu latihan panjang, saya mengalami suatu lintasan-lintasan yang waktu itu saya anggap adalah memang benar gitu. Ada cahaya putih. Ya memang setiap manusia beda-beda. Saya kebetulan waktu itu yang muncul adalah cahaya putih. Dan waktu itu ya cahaya putih saya prasangkakan itu adalah nur. Karena namanya prasangka, boleh-boleh saja. Warna yang putih cahaya. Terus saya masuk ke alam kubur waktu itu. Saya melihat diri saya mati. Proses torekoh macam-macam pembentukannya. Di meditasi juga macam-macam. Berdasarkan proses yang saya alami ini, saya terus melakukan proses itu sampai mengetahui kenapa muncul suatu lintasan-lintasan itu. Ternyata pembentukan lintasan itu adalah pembentukan dari prasangka pikiran si pelaku itu sendiri. Jadi saat itu saya tanpa sadar karena saya mengucapkan suatu lafaz-lafaz dan saya hantamkan di suatu titik, pikiran saya ini menjadi tidak sadar. Saya terfokus ke situ. Begitu kelenjar itu saya tembak dengan itu, nanti muncullah kelenjar adopsi yang kelenjar yang ter, terbaca oleh pikiran. Itu yang memunculkan suatu lintasan. Ya, lintasannya macam-macam. Bisa ketemu roh, bisa masuk ke alam surga, bisa masuk ke alam malaikat, atau masuk ke alam langit-langitan. Tergantung ketidaksadaran itu yang muncul. Artinya ketidaksadaran itu berada di mana pada pikiran manusia. Ketidaksadaran itu sebenarnya munculnya kan dari alam bawah sadar. Setelah saya rentet kenapa saya waktu itu ditunjukkan cahaya. Ternyata saya pernah punya asupan pengetahuan. Kalau kamu kepingin, jadi tidak ubahnya karena saya sering mengenal kata-kata nur, nur, nur gitu. Alam bawah sadar saya menerjemahkan nur itu adalah cahaya dan warnanya putih gitu. Nanti kalau yang dikasih latar belakang itu tentang kehidupan surga, yang muncul ya bayangan surga. Nanti yang terasup adalah alam bawah sadar
kedewaan ya dia akan masuk ke alam dewa. Malaikat juga gitu, ke alam malaikat. Inilah yang menjadi masalah. Kenapa kita sebagai pelaku proses ini akhirnya terjebak lepas dari alam kesadaran. Karena kita ini bergerak memproses diri itu tidak di sisi esensi diri kita. Esensi diri manusia itu sebenarnya kan ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuannya berada di mana? Kan di pikiran. Tapi begitu proses ini pikiran bahasa lain ini, bahasa lain. Bukan orientasinya apa melampaui pikiran, tapi pikiran diabaikan. Diabaikan bahwa sebenarnya semua ada di sini, diabaikan dengan bentuk proses. Nah, akhirnya bayangan alam bawah sadar akan muncul. Kita mencapai ini, mencapai itu, mencapai. Itu yang terjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sadar tidak sadar, alam bawah sadar itu akan muncul dengan bentuk apa yang dia inginkan. Nah ini, apakah itu yang sesungguhnya proses? Apakah itu yang sesungguhnya menuju mengenal diri, mengenal jati diri? Dari proses itu sendiri loh, jauh dari inti diri. Jadi seharusnya manusia itu berdasarkan apa kemampuan untuk berpikir itu merenungkan lebih dalam. Sebenarnya harus disadari dulu sebelum berproses loh ya. Atau berjalannya dia berproses selalu berpikir. Sebenarnya saya ini apa sih? Diri saya itu sebenarnya apa? Kan gitu dulu. Kalau kita bicara masuk ke titik jati diri. Tapi kalau perjalanan proses secara umum, ini kan yang terindikasi pada pengetahuan manusia itu seakan-akan kondisi yang ada di luar dirinya. Makanya yang muncul juga lintasan-lintasan di luar dirinya. Nah, apakah itu benar atau tidak? Ya secara fakta ya nggak benar gitu. Itu hanya khayalan. Faktanya nggak ada kok. Kecuali kalau orang yang sudah pernah katanya kehidupan gitu tuh kan hanya bisa dijangkau sama orang yang sudah meninggalkan bumi atau meninggal baru bisa masuk ke alam-alam itu. Kecuali pelakunya itu yang sudah pernah meninggal, udah itu hidup lagi, dia bisa cerita, mungkin secara fakta bisa kita benarkan. Tapi kan yang melakukan belum pernah menjalani fakta mati. Terus menghayalkan kehidupan di alam setelah mati. Termasuk cahaya yang berhubungan dengan nur Tuhan. Apakah begitu kita mengetahui cahaya, apakah itu benar Tuhan? Wong kita itu mengenal cahaya itu juga karena diberikan suatu pengetahuan. Dalam proses manusia, kebanyakan itu selalu didedikasikan oleh sesuatu yang di luar dirinya. Ini yang sebenarnya jadi masalah akhirnya membentuk suatu lintasan-lintasan yang menurut saya uh, tidak masuk ke jati diri nantinya akan jauh. Untuk masuk ke jati diri ya kita harus tahu dulu diri kita. Diri kita ini sebenarnya apa? Diri kita itu pengetahuan. Diri kita itu kalau kita bicara fisik, ada tangan, ada sel, ada kaki, ada mata, ada itu yang berhubungan dengan fisik. Dengan berhubungan dengan mental apa? Ada emosional, ada kejiwaan. Ini dulu seharusnya untuk membuka awal pintu proses supaya kita nggak seakan-akan berproses tapi jauh dari proses diri. Akhirnya yang membentuk seperti itu alam-alam yang dan kebanyakan kan
semua di dimensi khayalan, Pak. Menghayal ini terbentuk dalam bentuk khayalan-khayalan. Nah, dalam cerita kadang-kadang kita mendapatkan berita dalam cerita itu saya bisa ngobrol gitu. Misalnya saat saya melakukan suatu torekoh atau tirakat itu, baik bentuk bermeditasi atau semedi atau dalam bentuk berzikir, itu misalnya ya lintasan yang datang itu suatu sosok, dan itu dianggap roh leluhur misalnya. Terus akhirnya sampai bisa berkomunikasi dengan roh. Nah, kita harus tahu gitu, apakah benar roh itu yang dianggap roh itu bisa berinteraksi dengan kehidupan fisik, dalam hal ini adalah manusia. Kalau memang bisa, bentuk berinteraksinya seperti apa? Ini harus kita ketahui semua. Kalau berbentuk suatu lafaz, omongan, apakah benar roh itu bisa ngomong? Kalau berbentuk lintasan wujud, apakah benar roh itu bisa berwujud? Kan gitu. Apalagi diajak ngomong bisa, apakah benar itu? Harus kita ketahui semua. Nah, kalau lintasannya lain, di alam-alam apalah surga, apakah benar itu alam surga? Meskipun kelihatannya ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan, apakah benar itu alam surga yang kamu lihat? Nah, kalau dia mengaku itu benar, ya kita tanyakan lagi. Kau tahu melebu surga kok, Ro? Yakin bahwa yang kamu lihat itu surga. Sama dengan berhubungan dengan roh. Kamu wis, wis pernah mati ya? Kok rolek sing omongan ambek iku kamu itu adalah suatu sosok yang kamu anggap itu adalah orang yang benar gitu. Hal-hal semacam itu mungkin sedikit apa cari wong Jawa saru takut garai masalah, tapi kita kan mau membongkar faktanya. Apakah benar proses manusia itu harus terjebak dalam kondisi-kondisi semacam itu? Artinya orang yang terjebak di dalam kondisi-kondisi yang tidak masuk ke dalam inti dirinya itu akan menemukan suatu lintasan-lintasan yang tidak realistis, tidak fakta yang dia alami, tapi suatu bayangan-bayangan yang jauh dari hakikat kehidupan itu sendiri. Katanya orang sufi itu di dalam tasawuf itu masa lalu itu biarlah berlalu. Masa depan itu belum kita ketahui. Yang ada adalah saat ini. Nah, saat ini terus sekarang kita apa? Ya menghadapi hidup yang sesungguhnya itu. Lah bayangan-bayangan itu kan, yang namanya bayangan itu tidak banyak kita berkhayal tentang masa depan, cita-cita. Jadi orang yang jauh dari proses ke inti dirinya itu akan mengalami dimensi-dimensi impian seperti itu. Karena yang dia harapkan adalah masa depan. Kalau aku nanti di alam ketemu alam malaikat, ini berarti cedek ambil alam Tuhan. Kan seakan-akan indikasinya itu. Atau kalau saya sudah di alam surga, saya menemukan suatu ketentraman jiwa, ketentraman batin. Tapi faktanya ya, orang yang melakukan itu, atau saya pernah menjadi pelaku itu, begitu alam itu hilang dalam lintasan saya, begitu terbangun saya dihadapkan dengan fakta yang sesungguhnya, ya tetap mumet benda saya. Saya harus menjalani fakta itu sendiri gitu. Nah, terpisahnya manusia dengan dirinya sendiri ini yang harus kita pahami.
Jangan-jangan proses saya ini keterpisaan diri saya gitu. Seharusnya proses saya itu adalah satu kesatuan pada diri saya sendiri. Nah, satu kesatuan pada diri saya sendiri itu berarti kita buka, bongkar diri kita itu apa saja. Nah, diri kita itu ada pengetahuan namanya pikiran. Pikiran itu membentuk apa? Kan gitu ya, membentuk bayangan-bayangan, impian-impian, ada membentuk suatu logika fakta. Kalau ini sudah kita ketahui, kita mengerucut lagi pada sesungguhnya lebih paham, ya. Artinya kolerasi benang merahnya akan ketemu pada diri kita. Musuh dirimu atau musuh manusia adalah dirinya sendiri. Kan jelas itu. Semua nanti indikasinya pada diri kita sendiri, bukan kepada orientasi keluar, terus berhubungan dengan Tuhan. Lo gak jauh juga. Tuhan itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Nggak ada yang lepas dari diri kita, semua pada diri kita. Artinya, kalau kamu mau proses cari Tuhan, ya cari pada dirimu sendiri. Tuhan itu dekat kok, lebih dekat dari ojo sing aneh-aneh. Lah, orang yang berproses rata-rata, itu melupakan atau lari dari kenyataan realita pikirannya. Karena pikiran ini sebenarnya sumber kejahatan, sumber keresahan, sumber penderitaan, sumber was-was, juga sumber kebahagiaan. Kalau kita olah, kita manipulasi, seneng dia, seneng. Memang hidupnya dimanipulasi. Misalnya kita mengambil pengetahuan alam bawah sadar itu tentang masa depan dengan cara memproses. Permasalahannya nggak sadar ini, gitu. Bahwa kemunculannya itu dari alam bawah sadar pikiran. Akhirnya mau proses dengan meditasi misalnya, melihat cakra dan sebagainya. Coba kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang yang suka mengolah tentang kecakraan ini, yang diomongkan melihat aura. Aura orang itu merah. Aura orang itu kuning. Abu-abu. Hijau. Ada lagi yang bicara tentang getaran. Rupane getaran iso didelok. Rupane aura iso didelok. Warnane. Iki kan wis jauh dari fakta. Padahal aura itu adalah pembentukan suatu gejolak emosional. Gaun warnane gitu. Tapi kalau di meditasi kecakraan itu membentuk warna-warna sampai vibrasi yang katanya getaran itu bisa didelok. Getarannya gede ompor. Rupane ya apa karo. Karena saya kalau memahami secara kebenaran berpikir, yang namanya getaran itu ya hubungan emosionalmu sama orang itu masalah apa enggak. Kalau kamu itu gak bermasalah, berarti getaran yang membentuk dirimu adalah getaran keindahan, getaran bahasanya welas asih, cinta kasih. Bukan warnane getaran akhirnya wah aku gak sak dimensi getarane dek min aku plus malah dadi ngono gitu. Aneh-aneh yang diomongkan. Karena nggak tahu esensinya. Sama dengan aura. Uang ini lagi beramarah, muring-muring. Atau lagi galau. Itu kan cenderung amarahnya naik. Secara emosional kan. Nah, kalau kita nggak terjebak oleh ilusi-ilusi semacam itu, kita tahu orang ini marah. Dari mimik fisikalnya kan sudah. Tapi kalau di pelaku sing
tahu warnane aura sing muncul abang merah aura. Lagi gak bisa didekati, lek dicedeki bacok aurane abang. Sampai seperti itu kapasitas alam bawah sadar itu membentuk yang tidak jauh dari kelenjar itu sendiri. Sama adopsi lain, cara tentang alam-alam itu sama. Intinya proses manusia itu harus masuk ke namanya saja mengenali diri, masuk ke dalam jati diri. Jati diri itu berarti diri kita. Ya memang dalam metode itu mengarahnya ke sisi-sisi seakan-akan masuk ke dalam diri, tapi hakikat diri tidak diketahui. Hakikat diri manusia itu kan sebenarnya sumber ego, sumber hawa nafsu, sumber kemuliaan, sumber keluhuran. Itu semua kan di pikiran. Kalau pikiran tercerahkan, ya tercerahkan, mendapatkan penghisafan, hisap atau mendapatkan suatu asupan keikhlasan, mendapatkan asupan kerelaan, semua pengetahuan kan ada di sini. Tapi dalam proses manusia umumnya ini keluar dari dimensi hakikat dirinya sendiri yang namanya pikiran. Terus akhirnya menggambarkan suatu pola secara organik, posisinya di sini, di sini, di sini. Jauh dari fundamental dirinya sendiri. Kalau di kecakraan itu kan jelas sebenarnya. Kalau di kecakraan, posisinya kan cakra itu naik sampai melampaui pikiran sebenarnya. Ada mahkota di sini.